Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhussu khususan li musannif hadzal kitab asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail wa Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji nafa'ana Allahu ta'ala bihima amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqah fa innal fikha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun Ima fi dinihi yatamassaku man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlim minar rasyadi fayali khusrani talibihi linaili fadlim minal ibadi hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minaz zalili simmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Kita lanjutkan masih dalam bab yang sama, fasal yang sama, yaitu memuliakan kitab. Kalau pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas, kita sampaikan bahwa ketika kita memegang kitab, mengambil kitab untuk belajar, maka adabnya kita ambil dalam keadaan telah berwudu atau dalam keadaan suci. Jangan pula kita membentangkan, menjolorkan kaki ke arah kitab
Selain itu, kitab harus kita letakkan di tempat yang lebih mulia ketimbang yang lain. Jangan meletakkan sesuatu di atas kitab. Kemudian, kalau kitab-kitab itu harus ditumpuk, maka kitab tafsirlah yang harus berada di paling atas, karena kitab tafsir mengandung ayat suci Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan. Wa min ta'zimi, dan itu termasuk mengagungkan kitab. Ketemu baris paling atas halaman 19. Ayu jawida, hendaknya membaguskan siapa talibil ilmi. Ayu jawida, hendaknya membaguskan kitabatal kitabi, tulisan kitab. Wala yukormito, dan tidak menulis kecil-kecil siapa talibil ilmi. Wa yatruka, dan meninggalkan siapa talibil ilmi al-hasyiyata, akan pinggir-pinggir kitab. Allati yukormito, yang menulis kecil-kecil siapa talibil ilmi fiha, di pinggir-pinggiran kitab. Nah, sampai sedetail ini ya. Jadi termasuk salah satu hal untuk mengagungkan ilmu, mengagungkan kitab adalah ayyujawwida kitabatal kitabi wala yukormito wa yatrukal hasyiyah allati yukormito fiha. Hendaknya kalau kita nulis di kitab itu, memaknai kitab, tulislah yang sejelas-jelasnya, bagus-bagusnya, jangan kabur, jangan tidak jelas. Dan jangan pula kita nulis itu terlampau kecil-kecil, tulisannya mungil-mungil sehingga tidak jelas. Dan sebaiknya tidak nulis-nulis di pinggir-pinggir kitab ini sebagai catatan-catatan kecil begitu di pinggir-pinggir. Sebaiknya tidak begitu. Illa inda darurati, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, kalau sudah darurat itu boleh semua. Arti darurat itu memang tidak ada tempat lagi selain nulis di situ. Waro'a, dan melihat. Waro'a, dan melihat siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Katiban, seorang penulis. Seorang yang menulis. Yukormito, yang menulis siapa katib. Fil kitabati, di dalam tulisannya. Imam Abu Hanifah melihat seorang penulis yang yukormito. Yukormito tadi apa? Menulis kecil-kecil. Seorang penulis itu yang menulis kecil-kecil di dalam tulisannya. Kecil-kecil artinya itu kecil-kecil sehingga tidak bisa dibaca ya. Faqala, maka berkata. Siapa yang berkata? Imam Abu Hanifah. La tukormit, jangan menulis kecil-kecil siapa kamu. Khotoka, akan tulisanmu. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau. In ishta,
jika hidup siapa engkau? Artinya jika kau panjang umur, tandamu, maka menyesal siapa kamu. Wa in mutta. Betul di kitab kalian wa in mutta ya. Wa in mutta. Dan jika mati siapa kamu? Tushtam. Maka dimaki siapa kamu? Dicaci maki siapa kamu? Maksudnya bagaimana? Kalau kita nulis si kitab, maknai kitab ini kecil-kecil, terlampau kecil. Kalau kita umur panjang, maka belum tentu beberapa puluh tahun yang akan datang kita masih bisa baca tulisan kita yang sekarang kecil-kecil itu. Kenapa? Yakni iza syikhta, jika telah tua siapa engkau, wa dha'ufa dan lemah, apa basoruka penglihatan engkau, nadimta maka menyesal siapa kamu. Tuh. Ketika kita 20 tahun, 30 tahun yang akan datang nanti, mata kita kan tidak sejelas sekarang pandangannya. Mungkin sudah rabun, mungkin sudah katarak, dan lain sebagainya. Nah, ketika tulisan kita sekarang itu terlampau kecil, maka kita akan menyesal nanti. Oh, terlalu kecil tulisan saya dulu. Apa ini nah? Menyesal. Akan tetapi jika kita pendek umur, wa in mutta, jika kamu mati, tustam, maka kau akan dimaki. Dimaki oleh siapa? Dimaki oleh pewaris kitab itu. Kita punya anak misalnya, yang mewarisi kitab kita anak-anak. Anak-anak kita pengen tahu gimana pelajaran ayah dulu, pelajaran ibu dulu. Pas dibuka, woi, mak mano bak nih ngaji dulu. Tak baca dibaca kalau main ini. Dimaki. Itu maksudnya ya. Nadimta kau akan menyesal. Nadimta menyesal siapa engkau? Ala zalikal fi'li, atas itu perbuatan. Makanya supaya gampang terbaca, sebenarnya ada pena khusus yang biasa dipakai untuk maknai kitab ini, yaitu pena yang biasa dipakai oleh anak STM untuk nggambar itu. Matanya halus betul, tapi jelas. Halus betul matanya, sehingga kalau kita nulis sin itu kecil tetapi dia tetap terpisah. Tapi kabar-kabarnya pena itu lumayan mahal. Kalian pasti mampu belinya, tetapi pasti tidak mampu menjaganya. Percuma belinya, seminggu hilang, seminggu hilang. Wahukia dan dihikayatkan anis syaikhi dari syekh al-imami imam Muhammad Majduddin, Imam Muhammad Majduddin As-Sarhaki,
rahimahullahu, rahimah mudah-mudahan menyayangi hu akan Imam Majduddin siapa Allahu Allah. Annahu bahwasanya Imam Majduddin qala telah berkata siapa Imam Majduddin, ma bermula barang kormatona yang telah menulis kecil-kecil siapa kami, nadimna maka menyesal siapa kami, wama dan bermula barang intakhobna yang telah meringkas mencatat milih-milih, maksud meringkas di sini ya, yang telah meringkas siapa kami, nadimna maka menyesal siapa kami, wama dan barang, wama dan barang lam tuqabil tidak muqabalah, tidak membanding-bandingkan siapa kami, nadimna maka menyesal siapa kami. Maksudnya apa? Imam Majduddin berkata bahwa ketika kita nulis kecil-kecil itu, kami sungguhnya sudah pernah nulis kecil-kecil dan kami telah menyesal. Dapat dipahami seperti yang tadi. Kemudian waman takhobna nadimna, dan kami juga pernah nulis itu meringkas, nulisnya milih-milih. Ditulis yang penting-penting saja, yang dianggap tidak penting tidak ditulis. Kami juga telah menyesal. Kenapa demikian? Karena belum tentu yang kita anggap tidak penting saat ini tidak penting pada 20 tahun yang akan datang. Maka kalau catat, kalau nulis, jangan pilih yang penting-penting saja, karena tidak menutup kemungkinan yang kita anggap tidak penting hari ini ternyata penting di kemudian hari. Oh. Wa ma'lam tuqabil nadimna, dan kami telah menyesal pula karena kami tidak pernah bisa membanding-bandingkan kitab. Ngajinya cuma sekali saja, satu kitab saja, kitab yang lain sebagai pembandingnya tidak kita baca. Ini akan menyebabkan pemikiran kita menjadi sempit, ilmu kita menjadi sempit. Makanya ngaji itu, mondok itu syaratnya salah satunya adalah watuli zamanin, panjang waktunya. Masih ingat tidak syairnya kemarin yang ada di Ta'limul Muta'alim ini? Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'am majmu'iha bibayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. 6 syarat sukses menuntut ilmu. Yang terakhir wa tuli zamanin, waktunya lama. Jangan harap kau mondok pesantren-pesantren kilat kau mau jadi kiai. Pesantrennya lama baru jadi. Nah, kalau pesantrennya sebentar, mana bisa kita banding-bandingkan kitab yang satu dengan kitab yang lain. Wayam bagi dan seyok ianya, sebaiknya seyok ianya itu ya. Wayam bagi dan sebaiknya ayakuna hendaknya ada taktiul kitabi, formatnya kitab atau bentuknya kitab itu murabba'an, persegi 4. Nah, kayak kitab-kitab kita ini persegi 4. Bentuk terbaik dari kitab itu persegi 4. Yang mentang-mentang jatuh cinta cari buku bentuknya lob, bentuknya miring-miring, bentuknya bulat. Jangan. Kitab itu yang terbaik segi 4 bentuknya. Kenapa?
Fa innahu maka sesungguhnya murabba'an, fa innahu maka sesungguhnya persegi empat, itu takti'u Abi Hanifati rahimahullahu ta'ala, bentuk yang disukai Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Wahuwa dan bermula murabba'an, itu aisaru lebih mudah, ilar rofi untuk diangkat-angkat, wal wad'i untuk diletakkan. Lebih mudah kalau bentuknya segi empat, dia enak dibawa, enak disusun, enak ditaruh. Wal mutola'ati dan mudah untuk dimutola'ah atau diulangi kembali. Baliknya enak, segi empat tuh. Kalau bulat susah, apalagi lonjong-lonjong. Wayam bagi dan sebaiknya, Allah yakuna hendaknya tidak ada, fil kitabi di dalam kitab, apa syai'un sesuatu, minal hamroti yang berwarna merah. Kayaknya nulis si kitab, catat, jangan pakai pena warna merah. Sudah dari dulu ternyata ya, warna merah itu tidak disukai para ulama. Sehingga sampai sekarang dipakai. Kalau rapot itu sudah banyak warna merahnya, itu tanda rapot gimana? Tanda goblok itu. Kalau sudah angkanya banyak tulisan warna merahnya, tanda goblok. Kalau dulu masih ditulis, yang angkanya 5 ke bawah ditulis pakai pena warna merah itu. Tuh. Kebanyakan warna merah tidak naik. Makanya kalau bagi rapot, yang pertama kali dibuka, dilihat itu ada tidak merahnya. Tuh. Kalau tidak ada, aman. Baru setelah itu dilihat berapa nilai yang besar, baru yang sedang. Tetapi banyak juga pas buka rapot tinggal cari hitamnya berapa. Karena sudah terlampau banyak merahnya. Nah, ini alamat dan naik kelas. Nak naik kelas itu dibahasakan dengan bahasa yang sangat enak didengar. Kesayangan guru. Karena guru sayang, nggak dinaikkan kelas. Warna merah menjadi tanda buruk. Makanya maknai kitab, nulisi kitab, catat, jangan pakai pena warna merah. Fa innaha maka sesungguhnya warna merah itu soni'ul falasifati, kebiasaannya para filosof, para ahli filsafat. La soni usalafi, bukan kebiasaan ulama salaf. Kenapa ahli filsafat itu biasa menggunakan warna merah? Karena ahli filsafat itu dia bebas berpikir. Saking bebasnya ahli filsafat itu, maka dia tidak mau terkungkung dengan kebiasaan, dia tidak mau terpenjara dengan adab dan akhlak, dia maunya bebas. Maka mereka tidak pernah pilih-pilih, mau merah, merah, mau hitam, hitam. Nah, itu kebiasaan ahli filsafat. Tapi bukan pula lantas kita mengatakan filsafat atau ahli filsafat itu buruk. Tidak, karena ada bagian-bagiannya. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan dengan fikih, ada sesuatu yang harus kita selesaikan dengan ilmu yang lain, dan ada juga yang lebih tepat untuk kita selesaikan dengan menggunakan filsafat. Wa min masyayikhina, dan itu termasuk bagian dari syekh-syekh kita, man bermula orang
karoha yang tidak menyukai siapa man isti'mal al-murakkabil ahmari, akan penggunaan tulisan yang tersusun al-ahmari dengan warna merah. Kebiasaan syekh-syekh kita dulu, kebiasaan guru-guru kita dulu kurang menyukai untuk menulis dengan warna merah. Maka kita sebagai murid, kita sebagai penerus, tinggal ikut saja kebiasaan guru-guru kita. Karena ini adalah sebagian dari adab kepada guru. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.